Selamat pagi saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dalam malam hari dan Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan keadaan segar bugar. Terima kasih ya Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca firman-Mu untuk boleh menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 7 Juli 2020, melalui Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon menjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nats kita hari ini sedikit kurang lembut dan agak susah dimengerti redaksi kalimatnya. Baiklah, saya coba memakai bahasa sehari-hari. Hai Korazim, hai Betsaida, celakalah kalian apabila aku, maksudnya Yesus, melakukan mujizat-mujizat di kota Tirus dan di kota Sidon, pasti mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Demikianlah kira-kira bunyinya. Saudaraku yang terkasih, memang Yesus sedang mengecam kedua kota tersebut, yaitu kota Korazim dan kota Betsaida. Apabila kita lanjutkan bacaan kita ke ayat 23, ada satu kota lagi yang dikecam Yesus, yaitu kota Kapernaum. Apa pasalnya? Tidak mungkin Yesus tiba-tiba mengecam ketiga kota tersebut tanpa sebab. Demikianlah kronologisnya. Kota Korazim dan kota Betsaida serta kota Kapernaum ini terletak di tepi Danau Galilea. Ya, memang Yesus semasa hidupnya di dunia ini banyak tinggal di kota-kota tersebut di sekitar tepi Danau Galilea ini untuk melakukan pelayanan pemberitaan kabar baik dan melakukan mujizat-mujizat. Di Betsaida, Yesus dapat memberi makan sekitar 5.000 orang laki-laki dengan persediaan yang ada di mereka, yaitu hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, juga memulihkan penglihatan orang buta. Di Kapernaum atau di dekatnya, Yesus menyembuhkan seorang pria muda dari jarak jauh, menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang lumpuh hingga dapat berjalan kembali, membangkitkan putri seorang pegawai istana. Di Korazim, Alkitab memang tidak merinci mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus. Tapi, nats kita hari ini menunjukkan bahwa Yesus juga telah melakukan mujizat-mujizat. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya ketiga kota ini mendapatkan anugerah. Karena apa? Karena di kota-kota ini Yesus banyak berkhotbah dan meminta supaya bertobat serta telah melakukan mujizat-mujizat. Orang-orang di ketiga kota ini telah mendengar dan melihat langsung. Tapi apa respon mereka? Sepertinya mereka acuh tak acuh. Tidak begitu peduli akan kerohaniannya. Memang di Injil Matius pasal 11 ayat 20-24 ini, kita tidak dapat mengetahui penyebab mereka tidak mau bertobat. Hanya dikatakan pada ayat 20,
bahwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kemudian, kenapa dibandingkan dengan kota-kota Tirus, Sidon, dan Sodom? Kota-kota ini adalah kota-kota di zaman Perjanjian Lama yang sudah dianjurkan Allah karena hal yang sama, yaitu tidak mau bertobat meskipun sudah diberitakan kabar baik melalui para nabi pada zamannya. Memang mereka tidak mendengar dan melihat mujizat-mujizat Allah secara langsung. Inilah pasalnya. Mengapa Yesus membandingkan ketiga kota ini, yaitu antara melihat langsung dan tidak. Kata Yesus, apabila kota-kota ini melihat mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi, maka kota-kota Tirus, Sidon, dan Sodom tentu masih berdiri sampai hari ini. Dapat kita baca di ayat 23. Maksudnya adalah, apabila orang-orang di kota Tirus, Sidon, dan Sodom dahulu melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri akan mujizat-mujizat seperti yang telah Yesus lakukan di kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, pasti sudah lama mereka bertobat dan kota-kota ini masih berdiri hingga zaman Yesus. Jadi, dengan perbandingan ini, Allah akan menghukum lebih berat untuk kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum daripada kota-kota Tirus, Sidon, dan Sodom pada hari penghakiman nanti. Dapat kita baca di ayat 22 dan 24. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan nats ini kita diingatkan bahwa kita telah beruntung meskipun tidak melihat langsung, tetapi kita telah mendengarkan kabar baik, yaitu penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus atas dosa-dosa kita, dan telah mengenal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dan kita percaya. Kata Yesus di Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku, pada waktu itu orang-orang di kota Korazim dan Betsaida sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya jadi teringat akan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan, ciptaan almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina, bahwa hidup ini ada batas waktunya. Maka pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kekuatan, selagi masih ada kesempatan. Orang-orang di kota Korazim dan Betsaida sudah diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi apa respon mereka? Tidak ada. Makanya Yesus mengecam kota-kota tersebut. Kemudian bagaimana dengan kita? Apa respon kita? Saudaraku, mari kita renungkan. Nats kita hari ini memperingatkan kita agar jangan sampai kita mendapat kecaman dari Allah. Kita sudah diberi kesempatan, pakailah kesempatan itu. Pakailah hidup kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi 1 ayat 21. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas nats hari ini. Engkau memperingatkan kami. Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh melayani Engkau melalui bakat dan talenta kami dan kesempatan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melayani Engkau dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh melayani dengan baik. Ampunilah segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami layak menerima berkat yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami.
kami layak menjadi pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.